Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, saat ini saya berada di daerah Gresik, saudaraku ya. Ini Gresik bagian utara. Dan di sini ada tempat yang disakralkan begitu. Karena memang kondisi awal ditemukannya tempat ini itu ada sesuatu kejadian yang aneh ya, yaitu adanya sosok wanita yang sering mandi di lokasi ini begitu. Namun ketika disamperin begitu oleh warga, sosok wanita tersebut hilang begitu teman-teman, dan lari begitu, yang tubuhnya pada waktu itu mirip ikan teman-teman. Jadi warga sekitar itu menamakannya dengan Putri Duyung. Nah, sebagai ini ya, sebagai gambaran tentang kondisi tempo dulu di Desa Proboh ini. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan relief sebagai gambaran bahwasanya kondisi Desa Proboh itu secara ini ya, gambaran tentang kehidupan sehari-hari mereka ataupun aktivitas warga begitu seperti ini. Ada yang ke tani, ada yang mengambil air di sini begitu saudaraku ya. Bahkan ada seseorang yang mengembala sapi. Artinya tempat ini di sini ya suatu lokasi maupun desa yang sangat subur begitu saudaraku. Nah, ini relief gambaran dari kondisi Desa Proboh di zaman lampau begitu. Nah, di sini teman-teman. Jadi selain juga tempat ini yang kondisinya sangat rawat dan juga menjadi magnet besar dengan diadakan ataupun dibentuknya suatu relief seperti ini. Nah, kita bisa membaca bahwa di atas ini terdapat tulisan sumber air mata Duyung. Jadi ceritanya itu seperti itu. Ada warga yang mendapati seseorang yang sering mandi di sini begitu, namun misterius begitu, karena terdengar percikan air, namun ketika disamperin itu tidak ada seseorang yang mandi begitu. Nah, ini yang menjadi misterius ya. Dan dari suasana maupun cerita relief tersebut yang ada di depan kamera saat ini, di sini terdapat kakek begitu yang membawa ataupun memikul sesuatu barang yang dibawanya. Terus ada sosok wanita dengan membawa tali tampar yang sedang mengembala kuda begitu saudaraku. Nah, oke, kita coba masuk ke dalam begitu ya. Kita masuk ke dalam. Apa sih yang menjadikan tempat ini sehingga dinamakan sumber mata air Duyung ya? Apakah memang dari cerita tadi atau ada sesuatu ya? Ada sesuatu yang misterius yang perlu di ini ya, yang perlu diangkat. Nah, ini katanya setiap tahun ini dikuras ya. Ini dikuras setiap tahun, dibuka begitu, dikuras begitu di dalam sini ini. Nah, di dalam sini itu. Nah, di situ. Enak lagi. Nah, mungkin saya minta tolong ini sama mbahnya ini. Sama-sama ya. Di situ teman-teman. Jadi di situ tuh ada semacam sumber mata air yang cukup besar yang setiap tahun dikuras. Istilahnya ada ritual tertentu lah, yang katanya di dalamnya itu terdapat jejak kaki kuda sama jejak manusia di situ ya. Oke. Enggak Pak, gantian Pak. Jadi tempat inilah yang menjadi tempat adanya nama mata air Duyung ya, sumber air mata Duyung. Dan kondisi awal sebelum sudah difasilitasi ataupun dibangun tempat yang senyaman ini, dulunya itu angker katanya gini. Di sini tuh angker sekali, sering ada penampakan kuda sembrani, terus ada orang yang bunyi orang yang lagi mandi gitu, ada putri gitu yang lagi mandi, ketika disamperin hilang gitu loh teman-teman. Terus ada semacam tempat pertirtaan. Kita coba ini ya, kita coba spill tempat pertirtaannya dulu. Kita spill mata air Duyung yang mengalir ke tempat pertirtaan di sini teman-teman. Saya lumayan cukup jauh ternyata
ambil ininya ya, jalurnya ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ya. Wih. Oke, kita masuk. Nah, di sini teman-teman. Ini merupakan kolam begitu yang memang sengaja dialirkan dari sumber mata air Duyung tadi. Dan ada cerita ya, ada cerita warga yang ketika di bulan-bulan tertentu ya untuk kolam ini begitu, ini dikuras ya teman-teman, dikuras. Nah di sini teman-teman, ini dikuras begitu. Oh ternyata itu mungkin ya, karena memang ada bentuk semacam dasar dari kolam ini yang membentuk duyung, atau ada jejak-jejak tertentu. Karena menurut dari sumber warga, ketika kolam ini dikuras begitu saudaraku ya, misal nih kolam ini sudah dikuras begitu dan dasarnya sudah kelihatan, maka di sini itu terlihat jejak kuda sama jejak manusia katanya teman-teman di dalam dari kolam ini. Jadi sumber mata airnya itu ternyata di sini ya, bukan yang tadi. Jadi pipa-pipa yang di luar tadi ngambilnya atau nyedot ataupun menghisap begitu, ambil dari sumber mata air duyung ini di sini saudaraku. Oke, kita coba teliti ya. Katanya ada jejak kuda di situ, di dasar dari kolam ini, beserta jejak kaki manusia begitu saudaraku. Ini sudah sangat tinggi loh kondisi airnya. Loh kayak gitu loh. Kalau yang saya lihat di sini, oh itu teman-teman, itu loh, beneran ada jejak kaki saudaraku. Ini loh, coba saya zoom ya, semoga dapat di kamera yo. Nah di situ teman-teman, itu ada jejak kaki, cuman nggak dapat karena memang kondisinya ya di dalam air gitu loh. Kok nggak dapat yo? Duh sayang sekali rek. Sepertinya sudah tertutup dengan lumut. Memang ada jejak kaki di situ. Coba kita, ini kan disekat. Ini untuk khusus perempuan ya. Ketika ritual ataupun mandi, ini untuk khusus perempuan. Yang untuk laki-laki itu di situ. Kita coba ke sana yo. Nah di sini teman-teman, ini ada tulisan laki-laki ya. Jadi kalau untuk laki-laki itu mandinya di sini. Nah, di sini teman-teman. Ikannya lumayan banyak loh. Loh, di sini. Kita coba ke sana yo. Lumayan dalam ini, mungkin ada 1 meter ya. 1,5 meter mungkin ya. Dan bertrap begitu, semakin dalam begitu. Anak kecil mandi di ini bagian yang dangkal, ya. Kita coba lihat dari sini ya. Oh gitu. Yang di dasar sana itu teman-teman, bukan plesteran, bukan ya, tapi memang kondisi asli karena memang di sini itu batuan apa ya, batuan kapur atau mungkin batuan kars begitu ya, sehingga tidak perlu ini untuk dasarnya, bukan suatu lumpur gitu loh maksud saya. Tapi jejaknya ini yang di sini mungkin gak begitu ketara begitu ya. Yang di sana tadi kelihatan memang ada jejak kaki, atau mungkin di tengah situ mungkin yo. Sayangnya gak dapet kameranya teman-teman. Kalau masuk ke sini gak bisa karena ini sudah disekat oleh suatu tembok begitu ya. Ini kondisi sumber mata air duyung. Jadi sumber mata airnya itu dari situ, dari dekat pipa itu loh, yang barusan saya review. Sumber mata airnya itu dari situ. Itu ada lubang begitu di situ ya. Jadi itu yang menjadikan tempat ini dinamakan sumber mata air duyung. Karena awalnya memang suatu sendang begitu, maupun suatu kubangan air yang berada di bawah pohon besar ini gitu. Nah setiap malam itu pasti ada bunyi kayak orang mandi.
bunyi kayak orang mandi gitu. Setelah disamperin ternyata gak ada orang gitu loh. Terus yang mandi itu siapa gitu loh. Nah, ada beberapa warga yang melihat seorang putri begitu dengan mempunyai ini sirip ikan begitu ya. Seperti halnya dalam gambaran Putri Duyung itu loh. Dari situlah sehingga tempat ini dinamakan sumber air mata duyung gitu. Begitu. Oke. Ini kita coba ke sini yo. Tempatnya terawat banget. Segala fasilitas sudah dibangun di sini. Ini ada tempat pementasan ya. Nah, ada tempat pementasan, tempat duduk begitu, dan di bawah dari pohon yang sangat rindang seperti ini nyaman sekali untuk sekedar ngobrol ya, bercengkrama dengan keluarga begitu, dengan membawa makanan, kita makan-makan bareng di sini saudaraku. Oke, kita coba naik. Amit mbah. Nah, wih, komedi. Loh, loh, ikannya besar lur. Ini ikan emas ini. Tuh, sama ikan koi. Kok besar sekali. Udah lama terpelihara di sini yo. Ternyata di sini tuh penuh sumber, gitu loh. Bahkan ini ada dari pemerintah begitu untuk memompa air-air yang ada di sini begitu. Nah ini teman-teman, dipompa ke sini terus disalurkan ke warga begitu. Kan di dalam itu banyak pipa-pipa itu. Nah ditampung di situ ya, disalurkan ke warga begitu. Artinya meskipun dengan kondisi air yang disalurkan ke warga ya di desa Perupo ini ternyata tidak menjadikan sumber mata duyung ini tadi surut gitu loh. Loh kayak gitu loh. Loh teman-teman. Loh sebesar ini loh. Dan di situ juga ada ini. Ada kolam-kolam. Loh ini loh. Ini tertata loh, kayak gini loh. Nah, ditata seperti ini saudaraku. Ya kan? Tertata. Mungkin di situ ada sumber mata air lagi. Jadi di sini itu meskipun kondisinya ini di dataran tinggi, teman-teman. Ya. Kondisinya di dataran tinggi tapi ternyata di sini sumber mata air juga melimpah ya. Bahkan di sini ada sendang. Nah, ini sendang, teman-teman. Tuh, sendangnya di dalam ini tidak pernah surut ya, meskipun musim kemarau, apalagi musim penghujan yang jelas kondisi debit airnya semakin meninggi gitu. Duh. Sumber mata duyung, teman-teman. Ya, meskipun cerita ini seolah-olah suatu cerita legenda, tapi ini juga menjadi magnet tersendiri bagi desa Perupuh ini ya, Kecamatan Paceng. Desa Perupuh, Kecamatan Paceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, begitu. Yang artinya tempat ini paling tidak lah ketika sudah terawat seperti ini saudaraku ya, menjadi magnet tersendiri, menjadi objek wisata dan menjadi income tersendiri bagi warga di sini ya. Kan warga di sini bisa berjualan begitu. Mungkin di sini dulu juga sering dijadikan tempat event-event tertentu ya. Jadi di sini tuh ternyata banyak kolam. Nah, yang di sini teman-teman. Nah, itu juga kolam. Nah, jadi ini bukan diisi ya airnya ya, tapi memang di dalamnya terdapat sumber mata air. Dan cukup dalam ini, lumayan cukup dalam. Wih, luar biasa saudaraku. Kita melihat dari atas ya. Nah, ini kan ada semacam tempat ngotak-ngotak kayak gini ya. Ini mungkin dulu di dalamnya itu suatu tempat penampungan air juga mungkin ya. Sumber mata air duyung. Pohon beringin ini lumayan besar ini. Artinya ini tua.
Dari adanya sendang ini juga menjadi bukti bahwasanya ini pohon sudah ada dari zaman lampau, saudaraku. Wih, adem, suasananya adem, angin sepoi-sepoi dan sejuk gitu di sini. Luar biasa. Sumber mata air duyung yang ada di Desa Prupuh ya, Kecamatan Pacing, Kabupaten Gresik. Sumber mata air duyung Pacing, Pak ya, kecamatannya, Pak. Oh, Panceng. Tak pikir Pacing. Panceng. Pancing. Oh, Panceng. Panceng. Oke, teman-teman. Mohon maaf ya, dari awal tadi saya salah penyebutan ya. Ternyata ini berada di Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ya. Dari sumber mata air Mata Duyung melaporkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.